Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali kembali bisa menjumpai semua saudara, dan tentu saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan bersuka cita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami, agar hari ini pun Roh Kudus bisa memberikan kami pengertian yang baru. Tolonglah kami Tuhan supaya Engkau memberikan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita hari ini, saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat ke-18 sampai ayat ke-20. Efesus pasal yang kelima ayat ke-18 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Tema yang kita akan pelajari pada hari ini adalah mengenai kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Pada waktu saya masih berada di kampung, dan saya waktu itu masih sekolah di SMP, saya belum menjadi orang Kristen, tapi karena tempat kami tinggal tidak terlalu jauh dari gereja, dan sering sekali khotbah di gereja itu saya dengar. Lalu satu kali saya dengar seorang pendeta ataupun pemimpin jemaat mengkhotbahkan tentang orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu dia berkata, menurut pemimpin gereja itu ataupun pendeta itu, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus diilustrasikannya seperti air yang mendidih. Jadi kalau air putih dididihkan, mendidih tentu dengan bersuara. Dan suaranya tentu kita tahu semua.
Lalu dia gambarkan seperti itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia katakan orang yang penuh Roh Kudus itu akan mengeluarkan kata-kata yang dia tidak akan mengerti. Seperti air yang mendidih, mengeluarkan bunyi-bunyian tertentu. Dan waktu itu saya belum jadi orang Kristen, dan saya ingat dan saya simpan. Dan saya berpikir, oh, berarti orang yang penuh dengan Roh Kudus mirip seperti suara kalau orang mendidihkan air dan suaranya seperti itu, maka orang yang penuh Roh Kudus itu akan mengeluarkan bunyi-bunyian yang mungkin tidak dimengerti. Sejauh itu saya mengerti pada waktu itu. Lalu setelah saya menjadi orang percaya, saya dengar lagi. Satu kali seorang pemimpin gereja, mungkin juga dia seorang pendeta, dia berkhotbah dengan berapi-api. Dan dia berkata, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sama seperti kita mengambil sebuah gelas lalu diisi dengan air. Ada airnya setengah gelas, seperempat gelas, 3/4 gelas, dan ada yang pas penuh, dan ada yang kepenuhan tumpah dari gelas itu. Seperti itulah orang percaya, dan dia sebutkan orang yang memiliki tanda-tanda seperti ini berarti dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sampai tumpah. Dan waktu itu saya juga belum belajar Alkitab dengan baik. Saya hanya simpan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah itu, dan saya berpikir seperti itulah. Lama-kelamaan setelah saya lahir baru, puluhan tahun yang lalu, belajar firman Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, dari camp-camp Alkitab, belajar sendiri dan belajar dari buku-buku, sampai saya pernah sekolah Alkitab. Akhirnya saya temukanlah salah satu ayat yang membahas tentang kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat ke-18 ini. Dan ini saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Mana tahu ada di antara kita, di antara saudara-saudara pernah punya pengalaman seperti 2 kali pengalaman yang saya dengar. Dan mari kita sama-sama belajar dari ayat Alkitab ini. Saya baca sekali lagi ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dalam ayat ke-18 ini, orang yang penuh dengan Roh Kudus dikontraskan dengan orang yang mabuk oleh anggur. Walaupun tentu orang yang penuh dengan Roh Kudus ada juga persamaannya dengan orang yang mabuk oleh anggur. Penuh dengan Roh Kudus di dalam ayat 18 itu berbentuk perintah. Hendaklah kamu, ini kan berbentuk perintah, keinginan daripada Tuhan. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu adalah keinginan Tuhan, keinginan Allah
untuk semua orang percaya. Hendaklah, ini bentuk perintah. Dan yang kedua di sini, perintahnya ini berbentuk terus-menerus. Hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus terus-menerus. Berarti dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan satu kali seumur hidup. Ingat, bukan satu kali untuk selamanya. Tapi tiap-tiap saat, tiap hari, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena perintahnya terus-menerus. Jadi bukan satu kali ya sudah. Begitu. Sama seperti kita misalnya lahir, sekali lahir jadi manusia atau jadi perempuan atau laki-laki, sudah sampai mati tetap laki-laki, sampai mati tetap perempuan, atau sampai mati kita tetap manusia. Sekali bukan. Berbentuk perintah, tapi terus-menerus. Maka sebenarnya orang Kristen itu, kehendak Allah yang sangat mendalam bagi dia adalah supaya dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus-menerus, tiap saat, tiap hari. Sampai nanti kita berjumpa dengan Bapa di surga. Yang ketiga, penuh dengan Roh Kudus di sini berbentuk pasif. Kitanya yang pasif, Allahnya atau Roh Kudusnya yang aktif. Artinya, hendaklah engkau dipenuhi. Bersedia kita bergantung sama Tuhan sepenuhnya supaya Tuhan itu memenuhi kita dengan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan saya buat seperti ini, bukan dengan saya lakukan seperti ini sama Roh Kudus supaya saya dipenuhi. Tapi kitanya yang pasif, artinya bergantung sama Roh Kudus sepenuhnya, maka dia akan memenuhi kita. Dan yang keempat, saudara-saudara, kata dipenuhi dalam bahasa aslinya sama dengan dikuasai. Jadi hendaklah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti hendaklah engkau terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus. Saya ulangi. Hendaklah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, berarti hendaklah engkau terus-menerus dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi, bukan hari ini kita dikuasai oleh Roh Kudus, besok kita dikuasai oleh roh dunia ini. Bukan seperti itu. Tapi dikuasai itu terus-menerus. Roh Kudus itu terus menguasai kita, memenuhi kita. Kita tahu bahwa Paulus mengkontraskan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan mabuk oleh anggur. Walaupun kita tahu ada persamaannya, tetapi jauh lebih penting soal perbedaannya. Apa persamaannya di sini? Sama-sama dikuasai. Orang mabuk oleh anggur artinya adalah anggur itu menguasai orang tersebut.
Dipenuhi oleh Roh Kudus berarti Roh Kudus menguasai orang percaya sepenuhnya. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Saya ulangi, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Tetapi Roh Kudus ada pribadi atau satu pribadi yang berkuasa. Kalau kita berbicara soal pribadi, tentu ada 3 hal atau 3 faktor kalau disebut pribadi. Yang pertama, kalau dia pribadi, berarti dia punya kehendak atau kemauan. Kalau dia pribadi, dia punya pengetahuan. Dan kalau dia pribadi, berarti dia punya perasaan atau emosi. Roh Kudus itu punya pengetahuan, ya. Roh Kudus itu punya kemauan, iya. Roh Kudus itu punya emosi, iya. Demikian juga manusia. Manusia ini pribadi tentu punya kemauan atau kehendak, punya perasaan atau emosi, itu maka manusia bisa ketawa, bisa sedih, bisa nangis, bisa berduka cita. Dan Roh Kudus tentu sama dengan manusia punya pengetahuan juga. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus artinya adalah pribadi Roh Kudus ini menguasai pribadi kita. Baik emosi kita, baik pengetahuan kita, demikian juga baik kemauan kita. Kalau mabuk oleh anggur, memang anggur menguasai orang itu, tapi orang itu tidak sadar. Sehingga jangan heran saudara-saudara, kita sering berjumpa dengan orang mabuk mungkin di jalan. Ada keluarganya, ada orang tuanya, ada ibunya pun di situ, kadang-kadang dia tidak sadar lagi, berbicara seenaknya. Bahkan kadang-kadang dia tidak tahu lagi cara berpakaiannya. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sadar sepenuhnya. Kalau orang mabuk oleh anggur, tidak ada penguasaan diri. Tapi kalau orang penuh Roh Kudus, bisa dikuasainya dirinya. Sadar dia. Saya punya seorang teman pendeta, dia pernah cerita. Dan teman saya ini diundang oleh satu gereja atau persekutuan. Dan waktu ibadah sedang berlangsung, teman saya pendeta ini adalah pendeta tamu. Waktu nyanyian pujian disampaikan kepada Tuhan di ibadah itu. Ini kejadiannya di desa. Kita tahulah desanya juga ya mungkin belum terlalu maju. Jadi ibu-ibu pergi ke gereja sebagian besar pakai sarung. Dan waktu nyanyian pujian, istilah mereka pujian penyembahan, dan mereka berkata, mereka ini sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka loncat-loncat, menari-nari, tidak sadar lagi
bahwa sarung mereka ini sudah berjatuhan. Bisa kita bayangkan kebaktian tadi, kalau ibu-ibu pakai sarung tapi sarungnya sudah berjatuhan. Lalu pendeta teman saya ini berkata kepada pemimpin gereja itu, "Stop, masa mereka tidak sadar lagi?" Apa kata pemimpin gereja itu, saudara-saudara? Jangan di stop, ini sedang dipenuhi Roh Kudus mereka. Sekarang mau saya tanya Bapak Ibu, kalau dipenuhi oleh Roh Kudus tentu ada penguasaan diri, sadar, sopan. Mungkinkah dipenuhi oleh Roh Kudus kaum ibu itu kalau sarungnya berjatuhan dia tidak sadar lagi? Bisa bayangkan kebaktian itu bagaimana jeleknya. Kalau mereka pergi ke gereja hanya bisa pakai sarung dan pakai baju di atas, tapi sarungnya berjatuhan. Ingat, orang yang mabuk oleh anggurnya yang tidak sadar. Maka dikatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Makanya kalau saudara dan saya hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sadar sepenuhnya. Pengetahuanku ini, emosiku ini, kemauanku ini, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus. Sehingga saya melakukan apapun sesuai dengan penguasaan Roh Kudus. Bagaimana caranya orang bisa dikuasai oleh Roh Kudus? Di dalam kitab Efesus tentu banyak diajarkan tentang Roh Kudus. Saya akan uraikan dua hal. Yang pertama, syarat untuk bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Kapankah seseorang itu menerima Roh Kudus? Bukan waktu dia berdoa tangannya goyang-goyang seperti ini. Bukan waktu dia berdoa dengan suara keras sekali. Tidak. Kata Alkitab, pada waktu kamu mendengarkan Injil keselamatan, dan ketika kamu percaya kepada Injil itu, maka dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi pada waktu kita percaya kepada Injil itulah kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah materai, cap, tanda bahwa kita sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus. Jadi orang yang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus tentu dia sudah menerima Yesus, percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah tanda sudah milik Allah, tanda sudah ditebus oleh Allah, capnya adalah Roh Kudus diberikan oleh Allah di dalam dirinya. Roh Kudus ini sebagai materai. Tidak mungkin orang dipenuhi oleh Roh Kudus kalau dia sendiri belum pernah menerima Roh Kudus waktu dia percaya. Kalau dia belum percaya, bagaimana dia bisa menerima Roh Kudus sedang Roh Kudus tidak ada dalam dirinya? Dan cap, materai yang berlaku seterusnya.
Makanya orang yang percaya dan pada waktu itulah dia menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah lagi meninggalkan dia. Roh Kudus itu bukan keluar masuk dari dalam diri seseorang yang percaya. Dia tinggal di dalam. Karena dia tidak bisa meninggalkan orang percaya. Roh Kudus itu tidak bisa keluar masuk. Tapi Roh Kudus itu bisa berduka cita. Pasal 4 ayat 30 dikatakan demikian. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama tentu kita sudah menerima Roh Kudus. Yang kedua, jangan menduka citakan Roh Kudus. Karena dia nggak bisa lagi keluar dari hidup kita. Dan waktu kita berbuat dosa, dia berduka cita di dalam. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena itu menduka citakan Roh Kudus. Kalau dia bisa keluar, tentu dia keluar. Untuk apa dia berduka cita di dalam? Maka kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kalau itu ada dalam diri orang percaya walaupun dia sudah memiliki Roh Kudus, Roh Kudusnya berduka cita. Harus dibuang. Jadi syarat kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus pertama sudah menerima Roh Kudus waktu kapan? Waktu kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Injil. Dan yang kedua, jangan kita pernah menduka citakan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus itu supaya dia menguasai kita sepenuhnya. Baik kita berbicara, baik kita hidup, baik kita melayani, dan dimanapun. Bukan dipenuhi Roh Kudus hanya waktu kebaktian saja. Bukan dikuasai oleh Roh Kudus waktu kita beribadah saja. Waktu kita bekerja pun perlu emosi kita ini dikuasai Roh Kudus. Perlu pengetahuan kita ini dikuasai Roh Kudus. Perlu kemauan kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Sepenuhnya seluruh hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan diharapkan Tuhan, keinginan Tuhan adalah terus menerus, berulang kali, terus menerus kita dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Dan tentu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu sadar sepenuhnya ada penguasaan diri. Karena buah Roh Kudus itu salah satu aspeknya adalah penguasaan diri. Jadi kalau ada orang tidak bisa lagi menguasai dirinya, dia mengatakan itu penuh dengan Roh Kudus, berarti mirip dengan mabuk oleh anggur. Saya berharap hari ini sebagaimana keinginan Tuhan, kita sebagai orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya tiap-tiap hari. Dan itu bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk penginjil, bukan hanya untuk majelis gereja. Setiap orang percaya, Tuhan katakan, hendaklah kamu dipenuhi terus-menerus. Hendaklah kamu dikuasai terus-menerus oleh Roh Kudus itu. Sehingga baik pemikiranmu, baik pengetahuanmu,
baik emosi kita, baik kemauan kita, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Kiranya firman ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan semua saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, khususnya kami belajar tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu bentuk perintah dari Tuhan, keinginan dari Tuhan, supaya kami semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh itu hamba-Mu berdoa buat semua kami Tuhan, supaya tiap-tiap hari kami bergantung kepada Roh Kudus itu, dan Dia akan menguasai kami. Berkatilah kami semuanya, ya Allah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, seandainya Bapak Ibu ingin didoakan, ataupun mungkin ada pertanyaan untuk bisa dilayani, bisa menghubungi nomor HP saya yang tertulis di bawah ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku semuanya. Amin.